apakah makan bisa membatalkan wudu? Kan begitu. Makan itu tergantung yang dimakan. Istinbat hukum dari 4 madhab. Jadi kalau madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki dengan Imam Hanafi itu tidak membatalkan. Termasuknya makan daging kambing. Untuk kambing semua imam itu tidak batal. Tapi kalau untuk makan daging unta, ini ternyata ada perbedaan. Kalau untuk daging unta termasuk susu dan lemaknya, nah ini untuk Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki itu tidak batal, sedangkan Imam Hambali membatalkan. Sehingga di sini nanti kita bisa istinbat hukum tentang rokok. Rokok ini masuknya kemana? Masuknya dia minum atau makan? Kalau bahasa Arabnya itu syarbosijan. Syarb itu kan artinya minum. Berarti istinbat hukum rokok itu minum masuknya, bukan makan. Kalau makan rokoknya dimakan. Iya kan, rokoknya dimasukin, kita telan, itu namanya makan, ya kan. Kalau minum sedot, ya kan, cuman itu nggak keluar air, keluarnya asap. Ya bener nggak? Minum. Bagaimana hukumnya? Kalau kita istinbat hukum ke daging, ya tadi masuknya daging kambing apa daging unta. Kalau misalnya, ya kalau minum berarti susu kan ya, susu kambing kan gitu yang kita minum ya. Itu tidak membatalkan wudu maksudnya. Karena yang berbeda Imam Hambali. Mungkin kalau istinbat hukumnya ke Imam Hambali ya batal. Rokok itu membatalkan. Kalau istinbat hukumnya ke Imam Hambali. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi tidak batal. Akan tetapi tetap yang lebih afdolnya kalau kita habis makan, minum, mau sholat, wudu lagi. Itu afdolnya. Karena wudu itu adalah kebaikan. Jika kita wudu, ya kebaikan itu bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian fikih ibadah tentang sunnah-sunnah dalam wudu. Berikut tentang hal-hal yang membatalkan di dalam wudu. Sebagaimana biasa, kita akan selalu mengedepankan menggunakan referensi kitab Fathul Qorib sebagai acuan dasarnya. Kemudian jika diperlukan kita akan menggunakan pendekatan kajian fikih dengan berbagai madhab. Di dalam kitab Fathul Qorib bahwa sunnah di dalam wudu itu ada 10. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, membaca bismillah. Nah, membaca bismillah ini jika dilakukan di awal, jadi ketika kita hendak melaksanakan wudu, ya berarti awal kita wudu biasanya kan ini juga termasuk sunnah juga, membasuh tangan. Nah itu juga sunnah. Jadi sebelum kita membasuh tangan, nah, itu kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Paling sedikitnya dikatakan wa aqalluha bismillah. Paling sedikitnya membaca bismillah. Jadi tidak ada terusannya. Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat basmalah yang paling lengkapnya. Kemudian fa in taraka tasmiyata awalahu atabiha fi asnaihi. Jika kita lupa ya atau tidak sampai membaca bismillah, agar kita tetap mendapatkan sunnah tersebut, maka boleh juga dibaca ketika pertengahan wudu. Oh kita baru ingat, oh sunnah wudu tadi lupa, ya, baca bismillah nggak apa-apa. Jadi tidak mesti di awal itu hanya rekomendasi. Tapi kalau kita lupa ingatnya di tengah, baca nggak apa-apa.
Fa in faragha minal wudu ilam ya'ti biha. Jika telah selesai wudu, maka tidak mesti baca bismillah. Jadi kalau kita sudah selesai wudu, masih juga lupa, baru ingatnya pas selesai wudu, nah, berarti tidak mesti baca bismillah, tidak apa-apa. Gitu ya. Hanya saja tadi kalau kita ingin mendapatkan sunnah di dalam wudu, yang kita lakukan pertama adalah membaca basmalah. Basmalah bacaannya boleh juga bismillah saja, tidak ada lanjutannya, tapi yang paling sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim sebagaimana bacaan yang biasa kita baca. Jika kita lupa, ingat di pertengahan, kita baca juga tidak apa-apa, tetap mendapatkan sunnahnya. Jika selesai wudunya baru ingat, maka sudah tidak usah membaca basmalah. Gitu. Jadi dengan tidak membaca basmalah karena lupa tidak mempengaruhi sah atau tidaknya wudhu kita. Kemudian yang kedua adalah wa ghuslul kaffaini, membasuh dua telapak tangan, ilal qawa'aini, sampai dengan kedua pergelangan tangan. Jadi ini juga merupakan sunnah. Tadi dikatakan sebelum membasuh kedua pergelangan tangan ini, kedua telapak tangan ini, kita baca bismillah, itu sunnah. Kemudian yang kedua membasuh telapak kedua tangan juga sunnah. Apa sih ini manfaatnya? Manfaatnya tentulah kalau kita mau wudu di dalam di dalam tempat yang dua kulah itu. Nah, ini untuk menghindari kotoran masuk ke dalam tempat yang dua kulah itu. Jadi sehingga ketika kita mencuci tangan kita ini, ya, keraguan kita terhadap kotoran yang akan masuk atau bercampur dengan air yang dua kulah ini hilang. Jadi begitu, makanya boleh kita nanti kemudian menggunakan air dua kulah itu. Tidak usah khawatir wah akan nanti kotoran kita, keringat kita atau lain-lain masuk ke dalam air yang dua kulah, karena kita sudah cuci tangan. Jadi maka yakinkan bahwa setelah kita cuci tangan sudah pasti bersih dan tidak mempengaruhi atau merubah kadar air yang kita gunakan untuk berwudu di tempat yang dua kulah tersebut. Gitu. Nah, itu salah satu manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah wal madmadatu ba'da guslil kaffaini, yaitu berkumur-kumur. Jadi berkumur juga bagian daripada sunnah setelah mencuci kedua telapak tangan. Berkumurnya di sini ada istilah wa yahsulu aslu sunnati fiha bi idkhalil ma'i fil fammi. Jadi berkumur-kumur itu hanya memasukkan air di dalam mulut, sawaun adarahu fihi wa majjahu amla. Baik itu diputar-putar airnya, ya kalau kita berkumur sebagaimana berkumur kan ada yang cuman masuk air saja. Jadi tidak diputar-putar, langsung dilepehin gitu ya, apa bahasanya, jadi langsung dikeluarkan, itu juga sudah masuk sunnah. Jadi yang paling penting adalah berkumur itu memasukkan air ke dalam mulut, baik itu diputar-putar airnya seperti kita berkumur, seperti kalau kita lihat contoh itu ya, berkumur-kumur membersihkan gigi kita seperti begitu ya, sampai ke sampai ke ujung tenggorokan itu. Nah kemudian kita buang. Nah, tetap mau itu hanya memasukkan air saja kemudian dikeluarkan atau diputar-putar airnya dengan mulut kita, itu tetap menjadi sunnah. Nah, itu ketentuannya. Kemudian berikutnya adalah wal istinsyaku ba'dal madmadoti. Jadi menghirup menghirup air ke dalam hidung sampai dengan masuk ke khayshum. Jadi di hidung kita ini ada tulang. Nih di sini ya, kalau kita pegang itu di hidung kita ada tulang tengkorak gini ya. Ini ada nih. Ini namanya khayshum. Ya, ini ujung hidung ini. Nah, ini sampai sini airnya kemudian kita buang. Nah, itu namanya khayshum. Istinsyak. Apa sih manfaat istinsyak ini?
Pertama, membuang kotoran yang ada di hidung kita, ya. Apa namanya kalau bahasa Indonesianya, kotoran hidung apa, Pak? Upil, ya. Upil. Kalau orang Keronjo bilang namanya korong. Ya, korong, suka gatel ya. Gitu. Ternyata Pak, itu istinsyak itu selain manfaatnya untuk menghilangkan kotoran yang ada di khosyum kita, di dalam hidung kita ini ternyata berdasarkan hadis itu ada manfaat lain, yaitu mengusir setan yang hinggap di khosyum kita. Makanya kalau orang bangun tidur, ya, kalau kita ingin segar bugar, tidak ngantuk, itu dianjurkan untuk berwudu. Nah, kemudian istinsyak, jangan lupa istinsyak, karena selain dia membuang kotoran, ternyata mengusir setan yang hinggap atau yang bersemayam di khosyum kita di sini. Ini tanpa kita sadari. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, sunnah berikutnya adalah wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh rambut. Nah, ini kemarin kita sempat membahas tentang rukun wudhu, adalah membasuh. Untuk madhab Imam Syafi'i, untuk rambut itu hanya mengusap. Jadi mengusap sebagian rambut saja sudah sah, tidak mesti harus semua. Maka kalau kita mengusap semuanya, rambut yang kita usap ini, ya, ini masuk kategori sunnah. Tapi kalau di dalam madhab yang lain ada yang menghukumi wajib semua rambut dibasahi. Nah, ini. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak semua, hanya sebagian rambut. Nah, sudah cukup. Walaupun hanya berapa helai rambut saja sudah mencukupi. Jadi kalau diratakan rambutnya semua dibasahi, ini masuknya tergolong sunnah, bukan wajib berapa helai saja. Dan bahkan kemarin dikatakan kalau kita menggunakan imamah dan imamah tersebut sulit menimbulkan sesuatu yang rumit jika dibuka, maka imamah boleh tidak dicopot, hanya kita usap, ya, sedikit bagian kulit jidat kita itu, ya, berserta dengan imamah tersebut. Kemudian sunnah wudu berikutnya adalah wa mashu jami'il udunaini zahirahuma wa batinahuma. Yang selanjutnya dia mengusap kuping luar dan dalamnya. Nah, ini dia. Untuk kuping ini yang biasa kita lakukan tanpa disadari adalah sunnah. Jadi bukan merupakan bagian daripada ruku. Jadi jangan kemudian seakan-akan kuping ini adalah rukun, kemudian rambut adalah sunnah. Nah, ini kebalikan gitu. Nah, jadi ketika di waktu yang sempit, akhirnya ambillah rukunnya saja. Akhirnya karena kita tidak tahu atau salah paham, akhirnya kuping yang dikenakan, rambut yang tidak, kan begitu. Ini yang khawatirnya kan begitu. Gitu. Jadi ada di mana posisi kita kadang-kadang terburu-buru ya tadi, terutama sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu kan waktunya bersamaan, di mana kita berada di masjid, maka disitulah kita bisa sholat gitu. Maka kita harus segera, kebetulan kita terlambat. Terlambat datangnya ke masjid, udah mulai sholat. Nah, kebetulan si imam sudah baca surah. Nah, di sini kan kita khawatir nih, waduh, nanti kita nggak dapat sholat jamaah Jumatnya ini kan. Nah, maka sholat wudhunya maka gunakan wudhu yang rukunnya saja. Nah, untuk mendapatkan yang rukunnya tadi, kalau kita sudah pelajari, kuping mah sunnah, nggak apa-apa. Apalagi dalam kondisi air yang sulit misalnya. Kan terkadang, mohon maaf, di suatu daerah kita menemukan airnya sulit. Boleh, tidak mesti yang sunnah. Gunakanlah yang rukunnya saja. Karena posisi air susah. Ya, ini juga berlaku seperti itu. Kemudian sunnah berikutnya adalah wa takhlilul lihyatil kasifah,
menyela-nyela jenggot yang tebal. Ya, jadi kalau yang merasa jenggotnya tebal, ya rukunnya cukup diusap rambut jenggotnya saja, tidak mesti harus tangannya menyela-nyela. Itu untuk kondisi tertentu. Tetapi ketika air banyak, nah, kita perlu juga sunnah, maka sela-selalah jenggot kita sampai mengenai kulit yang ada di bawah rambut jenggot tersebut. Nah, itu juga merupakan sunnah. Terkecuali bagi yang jenggotnya yang tipis, ya, yang terlihat kulitnya, maka wajib air itu harus sampai kepada kulit jenggot kita. Kemudian sunnah berikutnya adalah watakhlilu asal bi'al yadaini, menyela-nyela jari-jari tangan. Nah, ini jari-jari tangan kalau kita sedang mengusap tangan kita, membasuh tangan kita, maka sela-sela jari kita ini kan ada. Nah, ini juga kita sela-sela. Ya, jadi kalau prakteknya kan seperti ini, kita tangan kan gini, ini namanya di sela-sela, ini juga bagian daripada sunnah. Gitu. Nah, seperti ini, kalau kirinya seperti ini. Ini juga namanya menyela-nyela. Ya. Kalau tadi jenggot begini-gini aja, biar kena. Warijla ini, dan menyela-nyela jari-jari kaki. Ya, jari-jari kaki juga sama kita sela-sela. Ya, jadi kalau kita wudhu, ya jangan asal kena air saja. Kalau ingin mendapatkan sunnah, maka tangan kaki kita dengan jari kita, ya gimana ya? Kita gimana praktek ya. Jadi ini jari-jari kita ini, ya berarti tangan kita saling bersilang ya, begini, baik dari atas ataupun dari bawah. Itu intinya, jari-jari kaki kita bisa disela-sela dengan tangan kita, maka dihukumi sunnah. Tuh. Kemudian sunnah berikutnya adalah wataqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Nah, yang lalu pernah ada yang bertanya apakah di zigzag gitu kan, kiri kanan kiri, kanan kiri kanan kiri. Nah, yang tepat adalah kanan dulu 3 kali, ya kanan, kemudian kiri 3 kali. Nah, kebetulan di sini sunnah berikutnya adalah watoharatu salasan. Jadi bersuci 3 kali 3 kali. Itu sunnah, bukan wajib. Jadi yang sunnahnya adalah 3 kali. Wajibnya adalah sekali, di mana kita air sangat sedikit. Wal muwalatu, dan sunnah berikutnya yang terakhir adalah berturut-turut. Jadi tidak ada jeda. Tidak ada jeda di sini, ya faktornya banyak. Bisa jadi karena ngobrol sebelah kita karena teman, jadi kita ngobrol. Nah, atau ngobrol jadi kejeda-jeda antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Ini harus terus, jangan ada jeda. Maka itulah sunnah. Nah, sebagaimana yang kemarin kita sempat bahas, bahwa untuk Imam Syafi'i rukun itu ada 6 ya, ada 6. Nah, di antara rukunnya yang pertama adalah membasuh wajah, kedua tangan, ketiga kepala, keempat kaki. Nah, yang pertama sekali niat. Ya, baru yang keenam adalah tartib. Jadi harus tertib. Gitu. Sedangkan Imam Malik itu ada 7. Mualat. Jadi mualat itu bagian daripada wajib, sedangkan Imam Syafi'i bagian daripada sunnah. Nah, jadi kalau kita lakukan antara rukunnya Imam Syafi'i dengan sunnahnya Imam Syafi'i, maka secara tidak langsung kita sudah memenuhi semua syarat atau rukun dan sunnah madhab-madhab yang lain. Ini sempat ada semacam keluhan begini. Ketika ada orang mengatakan begini, kalau kamu mau sholatnya rapi, harus satu madhab. Kan begitu. Caranya adalah wudunya juga
kan madhab yang kita pakai. Kalau kita Imam Syafi'i, gunakan Imam Syafi'i. Berarti nanti sholatnya kita dengan cara Imam Syafi'i. Begitu juga dengan madhab yang lain. Ternyata jika saya pahami secara pribadi, kita menggunakan cara Imam Syafi'i dengan rukun dan sunnahnya ternyata itu sudah mewakili kaifiyat wudu yang lainnya. Jika kita gunakan yang rukun dan sunnahnya, jadi secara tidak langsung kita sudah mewakili kaifiyat wudu madhab yang lain. Jadi jangan bingung, ada istilah semacam itu menurut saya pribadi. Ini secara pribadi kita sudah mewakili madhab yang lain. Cuman bedanya hanya penamaannya saja, penamaannya. Ya seperti tadi, kalau Imam Malik rukunnya rambutnya harus semua diusap. Nah, ketika kita di madhab Imam Syafi'i menggunakan sunnah-sunnahnya juga, berarti secara tidak langsung kita juga sudah sama dengan madhab yang lain, kan begitu. Kemudian ketika kita mualatkan sunnah, ya berturut-turut sunnah tanpa jeda, secara tidak langsung ini kita juga sama dengan Imam Malik. Imam Malik kan mualat itu rukun, sedangkan Imam Syafi'i mualat itu sunnah. Kita gunakan yang saya sih yakinnya kebanyakan dari kita jarang itu wudhu itu nggak mualat. Maksudnya lagi kita baru basuh muka, kemudian ngobrol dulu, setelah ngobrol baru tangan, kayaknya nggak begitu. Kebanyakan dari kita wudhu itu kan langsung wajah, langsung tangan, jadi tidak ada jeda kan. Maka itu yang disebut dengan mualat. Berarti secara tidak langsung kita sudah sama dengan kaifiyat wudhunya madhab yang lain. Jadi kemudian ini akan mempengaruhi bahwa kalaupun nanti di antara kita ada yang mempelajari misalnya fikihnya Imam Malik misalnya, dalam kitab Muwatta itu ada. Nah, itu berarti sudah satu jalan, wudhunya sudah sama sebenarnya. Hanya keyakinan kitanya saja itu sunnah dan rukun. Jadi supaya nanti ini agar mempermudah kaifiyat ibadah kita. Jadi mempelajari berbagai madhab bukan tujuannya merumitkan, bukan, justru mempermudah. Ya, jangan terlalu, mohon maaf, jangan terlalu kita kemudian wah nggak bisa campur-campur madhab. Campur-campur madhab seperti apa? Itu ada kriterianya. Gitu, campur-campur madhab yang dimaksud rusak ibadahnya itu seperti apa? Itu ada kaifiat. Kalau kita tahu kaifiatnya tidak. Walaupun nanti kemudian tidak disengaja tanpa disadari ternyata kita telah mencampur pendapatnya misalnya Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Nah, ini makanya sedikit saya singgung tentang berbagai madhab. Tujuannya supaya kita lebih dimudahkan, bukan dalam artian merusak kaifiat ibadah kita. Itu adalah sekelumit tentang sunnah-sunnah di dalam wudhu. Nah, kemudian sebelumnya ini jam berapa? Jam 12.56. Masih ada waktukah untuk kita bahas tentang batalnya wudhu? Sekalian ya, karena ini satu paket. Ya, karena nanti di pertemuan yang akan datang kita harus sudah masuk ke pemahaman tentang sholat. Gitu. Infonya insya Allah, jika mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, setelah kita bahas tentang kaifiyat sholat, barulah kita prakteknya semuanya. Dari mulai wudhunya, dari mulai kemudian ya kaifiyat sholatnya gitu. Gitu insya Allah. Ya. Itu sunnah. Kemudian ada juga di dalam hal sunnah ini ada sunnah yang terikat dengan ada sunnah yang tidak terikat. Ada sunnah yang terikat itu seperti tadi yang saya sebutkan. Karena yang tadi itu sunnah-sunnah yang memang berkaitan tentang mengikat suatu rangkaian di dalam wudhu. Ada sunnah yang tidak terikat. Apa? Contohnya bersiwak. Bersiwak sebelum wudhu itu juga sunnah. Bersiwak sebelum sholat juga sunnah. Nah ini tidak terikat, bukan sesuatu yang terikat. Jadi itu masih sifatnya kalau kita punya silahkan, enggak juga tidak dibahas kan begitu. Nah, itu salah satunya. Ya, kemudian juga ada sunnah
berdoa setelah wudhu. Ya, berdoa setelah wudhu itu kan ada berdoa di dalam wudhu, ada niat di dalam wudhu. Kalau niat di dalam wudhu itu dalam Imam Syafi'i itu wajib hukumnya. Berbeda dengan Imam Hanafi itu tidak wajib. Nah, kalau di Imam Syafi'i itu wajib, enggak niat ya batal. Kita harus bisa bedain mana niat, mana doa. Gitu. Kalau niat tadi yang di awal, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, itu wajibnya sampai situ. Kalau ada terusannya misalnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, kalimat ta'ala itu sunnah. Nah, di bahasa Indonesia kan saya tidak bisa bahasa Arab, bahasa daerah aja nggak apa-apa. Maka rangkaiannya saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, sampai di situ itu wajibnya. Kalau dilanjutkan fardu karena Allah itu sunnahnya. Nah, itu menurut ulama fikih. Ya, jadi harus kita bisa kemudian membedakan mana kalimat yang wajib, mana kalimat yang sunnah. Jangan sampai kita ada asumsi yang penting ada kalimat niatnya saja, saya niat wudu udah selesai, nggak ada untuk menghilangkan hadas kecil, itu nggak sah. Ini namanya ta'ayun, dalam penentuan kata ini namanya ta'ayun. Nah, itu ini saya ulangin kembali, takutnya ada jamaah yang baru mendengar ya. Jadi dalam susunan kalimat di dalam niat apapun, baik itu niat wudu, niat sholat, semuanya itu harus ada ta'ayunnya. Jadi ada kata paling sedikitnya saya niat wudu, terserah nanti kemudian di bahasa Jawakan kayak di bahasa apalah itu ya, yang penting misalnya selain bahasa Arab itu kalimatnya adalah saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Ya kalau misalnya kita mandi wajib juga sama, saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, sampai situ gitu. Kalau untuk kata-kata berikutnya itu namanya sunnah. Sama dengan kita sholat juga, niat sholat. Saya misalnya saya niat sholat zuhur, saya niat sholat duhur. Nah, itu ta'ayunnya sampai situ. Kalau dilanjutkan 4 rakaat karena Allah menghadap kiblat atau karena menjadi makmum, nah itu sunnah. Tapi lain hal kalau dia menjadi makmum maka ada kalimat makmumannya gitu. Jadi saya sholat zuhur 4 rakaat menjadi makmum. Nah, kalau dia makmum. Kalau imam sunnah. Nah, saya sholat zuhur 4 rakaat menjadi imam. Kata menjadi imamnya itu sunnah. Tidak disebutkan pun tetap gitu, sah. Gitu ya, itu namanya ta'ayun di dalam niat, di dalam berbagai niat. Ya. Kemudian saya lanjut tentang hal-hal yang membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Di dalam Imam Syafi'i yang membatalkan wudu itu ada 5. Walladzi yankudu ay yabtulul wudu'a khamsyatu asya'a. Yang membatalkan wudu ada 5 perkara. Ya. Ma ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini. Salah satunya adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Nah, yang dimaksud dengan 2 jalan adalah kubul dan dubur, alat kelamin depan dan alat kelamin belakang. Terkait tentang alat kelamin depan dan belakang ini kita semua sudah tahu. Ya kalau namanya depan ya pasti kencing ya. Buang air kecil. Kalau belakang buang air besar. Tapi ada juga dari belakang itu yang disebut dengan buang angin. Ya, buang angin. Nah, nanti di sini kemudian akan ada pembahasan lebih detail tentang buang angin ini. Buang angin seperti apa yang membatalkan? Kayak begitu. Apakah angin yang besar? Apakah angin yang kecil? Atau dua-duanya? Apakah yang menahan buang angin itu juga bisa membatalkan? Kan begitu. Ya. Singkatnya,
saya simpulkan saja untuk merangkum waktu. Jadi intinya kalau buang angin, semua imam itu sepakat bahwa dapat membatalkan wudu, gitu. Baik itu anginnya besar ataupun anginnya kecil. Akan tetapi bagi yang bisa menahan anginnya untuk tidak keluar, maka tidak batal. Ya, jadi ini bagi kita yang sedang sholat misalnya, ingin buang angin karena perutnya sudah merasa bersuara, gerusuk-gerusuk gitu. Nah, maka sebaiknya tahan. Jangan sampai keluar. Kenapa? Menahan lebih baik daripada membatalkan sholat. Begitu. Itu ibarahnya. Jadi lebih baik tahan. Bagaimana dalam hati kita kemudian seakan-akan ini serasa keluar, serasa enggak. Mungkin kita pernah merasakan itu. Lagi sholat kita tahan, setahan-tahannya. Tapi kemudian dalam hati kita keluar enggak tadi ya? Nah, ada enggak? Pernah enggak kita merasa begitu? Keluar enggak ya gitu ya. Jadi ketika perut kita merasa sedikit mules ya, kemudian kita beranggapan kayaknya keluar, tapi kok nggak keluar angin, cuman perasaan udah di ujung gitu. Nah, kira-kira mana yang kita ambil? Apakah kita menganggap keluar atau tidak? Kita anggap keluar atau tidak? Nah, kembali ke keyakinan kita, hukum dasarnya adalah tidak keluar. Karena kita sedang mempertahankan sholat kita. Jadi yakinkan bahwa itu tidak keluar. Jadi kita lanjut. Itu namanya dalam hadis itu saya pernah baca, itu memang bisikan setan. Di situ setan membisiki, menggoda kita agar sholat kita batal. Jadi kita diberikan kebingungan ya, atau keraguan. Maka keraguan di dalam wudu adalah keyakinan. Yakin tidak keluar. Gitu. Jadi kita harus belajar secara usul fikihnya. Ragu di dalam wudu, ragu di dalam tadi keluar hadas tadi itu, hadas angin tadi itu. Nah, ketika kita menahan dalam perut kita seakan-akan keluar atau tidak, maka kita ambil tidak keluar. Jangan ambil keluar. Kalau ambil keluar berarti batal buat sholat kita karena berhadas gitu. Tapi dalam hadis ketika seseorang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya memikirkan di dalam sholat saya ada sesuatu. Nah, yang maksud sesuatu ini adalah tadi perutnya merasa ingin mengeluarkan sesuatu. Yang dimaksud mungkin itu angin. Apa kata Nabi? La yantakil wa la yansorif. Jangan berpindah dan jangan bergerak. Gitu. Lanjutkan. Hatta yasma'as sauta. Jadi sampai dengan terdengar suaranya, gitu, atau wayajidarihan, atau menemukan baunya. Jadi kalau misalnya ketika kita sholat tadi tuh patokannya adalah kedengeran nggak anginnya, kedengeran nggak suara itunya, suara anginnya itu, atau bau nggak, gitu. Jadi patokannya di situ. Kalau tidak merasa terdengar suara, ya itunya ya saya sebut anginnya, ataupun tidak baunya, berarti kita tidak kentut itu. Gitu. Maka la yantakil wa la yansorif, jangan berpindah dan jangan berubah. Gitu. Hatta yasma sautan wa yajida rihan. Gitu. Itu kata Nabi. Ya. Kemudian ada permasalahan kedua, ini yang keluar dari kubul. Ya, kubul itu alat kelamin depan. Nah, ini
ada semacam permasalahan khusus ya untuk kaum wanita. Ini ada nggak wanita di sini? Nah, ini jadi gini, ini buat pengetahuan saja. Jadi ternyata ini ada permasalahan khusus, ini permasalahan khusus ya, yang terjadi pada wanita di bagian alat kelamin wanita ya, di vaginanya itu. Jadi ada semacam kuif, bahasa kitanya sekarang itu kuif, keluar angin akibat lipatan vagina. Mohon maaf saya sebutkan biar jelas saja ya. Hal ini terjadi khususnya yang pernah melahirkan. Nah ini kalau laki-laki nggak tahu kan kuif itu apa. Nah ini harus kita tanya sebenarnya benar nggak itu ada kuif. Jadi ada angin, semacam angin ya, kalau dubur itu ya laki-laki itu keluar angin ya, ya kentut itu ya, baik kecil atau besar. Nah itu ternyata perempuan ada, itu namanya kuif, cuman bagian depan. Nah ini khususnya perempuan yang sudah melahirkan. Untuk kebenarannya bapak bisa tanya sama istrinya, pernah nggak ngerasa lagi sholat kemudian ada keluar angin dari depan? Itu namanya kuif. Nah untuk angin yang seperti itu dalam beberapa madhab ini berbeda-beda pendapat. Khususnya untuk Imam Syafi'i tetap disebut dengan batal, tidak bedanya seperti kentut, keluar angin dari belakang. Nah ini untuk madhab Syafi'i. Tapi untuk madhab Imam Malik itu hukumnya tidak batal. Karena kenapa? Karena keluarnya tidak lazim. Nah, selain itu juga itu angin tidak berbau. Nah ini untuk kuif ya, bahasa sekarang itu kuif. Jadi angin yang keluar akibat lipatan vagina. Nah, jadi nanti ibu-ibu nih kalau yang merasa demikian tidak usah ragu kalau itu tidak. Kalau kita mau ambil pendapatnya Imam Malik tidak batal. Tapi kalau kita ambil pendapatnya Imam Syafi'i batal. Karena masuknya tetap keluar daripada salah satu dari dua jalan. Nah, ini pengetahuan tambahan. Boleh bapak-bapak tanya sama istrinya. Merasa nggak ada semacam itu? Gitu ya, untuk meyakinkan. Kemudian hal yang membatalkan yang kedua adalah an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, tidur dalam kondisi tidak rapat pantatnya. Jadi tidur dalam kondisi tidak rapat. An-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Jadi tidur dalam kondisi tidak rapat ke bumi. Nah, seperti apa? Kalau untuk laki-laki biasanya kalau salat Jumat itu kan suka nggak tahan tuh. Salat Jumat kalau mendengarkan ya banyak inilah ya nasihat, ya mungkin karena lelah jadi begitu hadir udah ngantuk. Ya, ngantuk. Nah, ini patokannya adalah pantat kita nempel tidak dengan lantai. Gitu, dengan lantai. Jadi ada istilah posisi yang kalau dia tidur itu tidak batal. Tapi kalau dia tidur dalam kondisi ghair mutamakin itu batal. Jadi kalau kita duduk sila begini ya, kemudian kita tidur karena ngantuk sekali misalnya, nah ini duduk semacam ini tidak membatalkan. Tapi kalau kita duduknya seperti ini, mengangkat kaki, ya ini saya praktekkan saja seperti ini. Ini begini misalnya. Di masjid begini duduknya. Nah ini batal. Kenapa ini? Karena pantat kita kebuka, lubang pantat kita kebuka. Jadi kalau dia ketiduran, ini dikatakan batal. Batalnya kenapa? Ada kemungkinan kita keluar angin. Tapi kalau kita lagi duduk begini, sila, nih ketiduran, ini pasti tidak akan keluar angin. Gitu. Maka dihukumi oleh Imam Syafi'i tidak batal kalau kita tertidur dengan duduk sila. Ya, contohnya saja kalau kita lagi berkendara bawa motor, perut mules, kita lagi bawa kendara, nggak bakalan itu keluar kalau nggak diangkat. Ya, itu ininya teorinya.
Tuh, jadi yang kedua yang membatalkan wudhu adalah tidur dalam keadaan tidak mutamakin atau duduk tidur yang tidak rapat dengan lantai. Tapi ada juga tidur yang membatalkan seperti tidur telentang. Tidur telentang, tertidur misalnya kita punya wudhu, habis sholat di masjid, kemudian kita ingin menunggu waktu, misalnya biasanya maghrib ke isya. Ya kan, tanggunglah isya nggak usah pulang, tiduran dulu deh, ketiduran. Begitu ketiduran, tidurnya telentang. Nah, itu dia ketika bangun dia harus wudhu lagi. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia keluar angin. Itu. Ada kemungkinan walaupun kenyataannya tidak misalnya. Tapi sudah untuk meyakinkan sudah mendingan wudhu lagi. Gitu. Jadi tidurnya tidur telentang, kemudian tidur miring. Nah, itu juga dapat membatalkan wudhu. Nah, ini untuk madhab Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga adalah zawalul akli, hilangnya akal, disebabkan bisakarin au marodin, disebabkan mabuk ataupun sakit. Sakit termasuknya sakit jiwa atau sakit ayan, karena hal itu dapat menghilangkan ingatan kita. Maka yang demikian dapat membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat adalah lamsur rajuli almar'ata al-ajnabiyata, menyentuhnya laki-laki kepada perempuan yang bukan muhrim, yang bukan mahram. Nah, ini sudah saya rasa kita sudah tahu semua sebagai pengetahuan, ternyata ada perbedaan pendapat. Ya, walau mayitatan, sekalipun perempuan tersebut telah meninggal. Jadi lagi hidupnya saja membatalkan, lagi matinya saja membatalkan. Jadi iseng-iseng ada mayit perempuan, kita punya wudhu, kita pegang. Nah, ini tetap batal. Gitu wudhu kita, apalagi yang hidup. Gitu ya. Itu menurut madhab Syafi'i. Baik itu dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Itu menurut madhab Syafi'i. Tapi ternyata ada perbedaan pendapat dengan pendapat yang lain. Ada yang menyentuh, ini sekiranya kita ingin mengambil pendapat itu, ya silahkan saja. Jadi seperti misalnya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu menyentuh perempuan yang bukan mahram, ya, ataupun orang terdekat kita, itu hukumnya tidak membatalkan wudhu. Hari ini cocok ketika kita misalnya berada di sedang beribadah umroh ataupun beribadah haji. Ini kan saling tempel menempel kan kadang-kadang. Nah, itu tidak disengaja kan, tempel menempel, maka kalau kita ambil pendapat itu tidak batal. Gitu. Nah, jadi Imam Hanafi. Kalau Imam Maliki patokannya adalah apakah dia berhasrat atau tidak. Kalau misalnya bersentuhan kemudian tidak ada nafsu, maka tidak batal. Ini Imam Maliki maksud saya. Kalau Imam Maliki, kalau selama dia tidak nafsu, bersentuhan dengan bukan mahram, ya tidak batal. Tapi kalau bersentuhan kemudian dia berhasrat, ya artinya merasa lezat, merasa nikmat, maka batal wudunya. Ini Imam Malik. Kalau Imam Hambali patokannya adalah kalau bersentuhannya baik itu mahram ataupun bukan mahram, bahkan kalaupun itu adalah mahram, kalau dia kemudian merasa syahwatnya itu naik, tetap batal. Padahal itu mahram. Jadi ini perbedaannya dari beberapa perbedaan pendapat ulama. Ya kita buat pengetahuan saja. Mana kira-kira di posisi kita berada. Tadi kan kalau kayak kita sedang ibadah umroh ataupun ibadah haji, ya ini yang cocok adalah Imam Hanafi yang kita ambil. Karena di posisi yang sulit. Gitu. Ya.
Kemudian yang kelima adalah mashu farjil adami bibatinil kafi, memegang kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Nah, ini untuk yang kelima ini, ya ini adalah kalau kita memegang, ya namanya kita sedang beribadah misalnya atau sedang punya wudhu, kemudian mohon maaf selangkangan kita gatal atau bagian itunya gatal misalnya, akhirnya kita garuk ya, nggak puas dari luar masuklah misalnya, ya saking gatalnya ada aja mungkin ya gitu, nggak puas dari luar ya. Kalau dari luar ini nggak ada masalah karena ada penghalang ya, ini saking gatalnya masuk aja dia, akhirnya tersentuhlah kulit telapak tangan ini dengan kemaluan kita. Nah, ini Imam Syafi'i menghukumi batal. Lalu bagaimana caranya supaya tidak batal, tidak mempertahankan wudhu kita? Ya caranya adalah ini bagian luar, ini kan telapak tangan nih, namanya rohah dalam bahasa Arab, ini rohah. Nah, kita gunakan yang di luar, yang ini. Misalnya gatal ya kita siasati supaya jangan terkena telapak tangan ini. Jadi ya boleh sampai masuk juga saking gatalnya gitu ya. Ya, jadi kita gesek-gesek aja begitu. Iya, jadi jangan mengenai ini. Ya ini kalau pakai telapak telangan bagian luar boleh, tidak membatalkan. Gitu ya. Ini mensiasatinya. Kemudian wa masu halaqati duburihi, memegang lubang pantat kita. Ya, kadang mohon maaf gatalnya bagian itu. Misalnya bagiannya ada itu istilah kalau bahasa daerahnya itu apa ya? Yang suka gatal itu. Ya, gatal bagian lubangnya. Kalau dicongkel itu kadang kerikil keluarnya itu. Kalau nggak kelikir ya sejenis cairan lah. Ya, seperti itu kan. Nah, itu bagaimana kalau kita gatal bagian itu? Nah, itu hukumnya dalam Imam Syafi'i itu hukumnya itu batal. Itu kaul jadid. Kaul qadimnya tidak batal. Jadi Imam Syafi'i itu punya dua kaul. Kaul pertama mengatakan tidak batal. Tapi kemudian setelah observasi kembali ya tentunya di wilayah yang berbeda, akhirnya Imam Syafi'i mengatakan batal. Gitu. Nah, pendapat itu mungkin kita bisa ambil kondisional. Di posisi apakah ya ternyata misalnya mohon maaf enggak kok gatalnya enggak selesai gitu. Wah, ini mah batal terus kan gitu. Nah, berarti kita boleh ambil kaul qadimnya Imam Syafi'i. Artinya tidak batal. Nah, tapi kalau di posisi ini mah sekali garuk juga selesai ya, berarti itu bisa membatalkan. Udah tahu sekali doang gatalnya, tapi karena berlanjutan jadi seakan-akan gatal terus. Nah, jadinya batal. Gitu ya. Nah, jadi tapi kalau ingin kita ambil tidak batal, maka caranya dengan telapak tangan bagian luar. Seperti itu. Itulah terkait tentang sunnah-sunnah wudhu dan hal-hal yang membatalkan tentang wudhu. Ya, waktu jam 1:22 menit. Mungkin ada para jamaah sekalian yang mau menyampaikan sedikit keluhannya tentang terkait wudhu, baik itu tentang rukun, sunnah ataupun hal yang membatalkan. Silahkan. Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja yang pertama, kalau yang sunnah membasuh tangan. Ya. Ini kan ada yang bicara dari atas ke bawah, ada dari bawah ke atas. Ya. Itu yang sebaiknya yang mana? Ya. Itu dilakukan. Ya, ini sebenarnya pernah saya jelaskan. Jadi
kalau terkait tentang kaifiat membasuh tangan itu, apakah dari tangan ke sikut atau sikut ke tangan? Ini ada dua cara. Kalau kita baca dalam kitab Fathul Qorib ini sebenarnya ada pembahasan yang kita lewati. Jadi kalau berdasarkan Al-Qur'annya, kalau kita baca itu kan karena berkaitan dengan dalil Al-Qur'annya ya, yang berbunyi ya ayyuhalladzina idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Nah, kata faghsilu wujuhakum dan basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi dan tangan-tangan kalian ilal marafiqi sampai dengan sikut-sikut. Ada ulama mengatakan sebaiknya dari tangan ke sikut, kan begitu. Itu sebaiknya. Tetapi setelah saya pelajari kalimat ini tidak tepat. Kata ila di sini dalam ilmu balaghah namanya ila bimakna ma'a. Jadi ilahnya bukan makna sampai, Pak. Nama artinya bersama. Maka kalau kita terjemahkan, maka basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian bersama sikut. Nah, kalau diartikan bersama sikut, maka tidak ada istilah sebaiknya. Artinya bisa mengandung makna boleh dari tangan ke sikut atau sikut ke tangan. Nah, tinggal kita di posisi yang tepatnya mana. Kalau kita di posisi misalnya di pancuran ya. Jadi kita tidak ini ya. Kalau dari pancuran kan kita tinggal nadah saja. Maka yang baik itu dari sikut ke tangan. Ya kan enak tuh gitu ya. Tapi kalau kita di posisi menggunakan gayung, itu yang enak itu dari tangan ke sikut. Begitu. Jadi ternyata ada dua pandangan. Kalau bahasa sebaiknya, menurut saya kurang tepat. Ini akan mempersulit dalam satu keadaan. Karena di dalam Al-Quran sendiri ternyata ilahnya itu dalam ilmu balaghah bukan bimana sampai. Ilah itu artinya ke, gitu. Tapi ternyata saya pelajari dalam kitab tafsirnya maknanya bimakna ma'a. Jadi bersama. Maka diterjemahkannya terlepas dari terjemahan Kemenag. Ya kalau diterjemahan Kemenag misalnya sampai, terlepas dari itu. Karena kita punya terjemahan sendiri. Gitu. Karena kita udah punya wilayah penerjemahan. Ya berdasarkan makna ma'a maka terjemahannya maka basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian beserta sikut. Jadi kalau sudah maknanya beserta, nggak ada istilah sebaiknya dari telapak tangan ke sikut atau sikut ke tangan. Kondisional, ya kan? Kalau kita di posisi tadi, kalau dengan gayung berarti dari tangan. Tapi kalau di pancuran, ya enaknya dari sikut ke telapak tangan, begitu Pak. Satu lagi, Pak. Iya. Yang membatalkan tadi kan tidak ada penyampaian itu kalau pemahaman saya pribadi. Iya. Nah, ya itu. Kan merokok. Iya. Nah, kalau pemahaman saya pribadi, ini benar nggak kalau merokok, tapi jika dengan mau sholat lagi kita umur, itu apakah masih sah? Iya. Apakah makan bisa membatalkan wudhu? Kan begitu. Ini untuk pertanyaan ininya apa? Dasarnya kan begitu. Makan itu tergantung yang dimakan. Gitu, tergantung yang dimakan. Kalau makan racun ya batal. Jadi kalau makan itu tidak membatalkan wudhu. Terkait tentang makan ini kita bisa istinbat hukum dari 4 madhab. Jadi kalau madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki dengan Imam Hanafi itu tidak membatalkan. Termasuknya makan daging kambing. Jadi nanti sebenarnya di sini ada, saya sudah sempat merangkum ya, untuk mempersingkat saja. Jadi makan daging kambing itu ini ternyata untuk Imam Syafi'i, untuk Imam Hanafi dan Imam Maliki ya, ini untuk kambing ya. Untuk kambing itu tidak batal. Oh, semuanya berarti ini untuk kambing. Untuk kambing semua imam itu tidak batal. Tapi kalau untuk makan daging unta, ini ternyata ada perbedaan. Kalau untuk daging unta termasuk susu dan lemaknya
Nah, ini untuk Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki itu tidak batal, sedangkan Imam Hambali membatalkan wudu. Tuh. Sehingga di sini nanti kita bisa istinbat hukum tentang rokok. Rokok ini masuknya kemana? Masuknya dia minum atau makan. Kalau bahasa Arabnya itu syarbus sijar. Syarb itu kan artinya minum. Berarti istinbat hukum rokok itu minum masuknya, bukan makan. Kalau makan rokoknya dimakan. Iya kan, rokoknya dimasukin, kita telan, itu namanya makan, ya kan. Nah, kalau minum disedot, ya kan, cuman tuh nggak keluar air, keluarnya asap. Ya bener nggak? Tuh minum. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau kita istinbat hukum ke daging, ya tadi masuknya daging kambing apa daging unta. Kalau misalnya ya kalau minum berarti susu kan ya, susu kambing kan gitu yang kita minum ya. Itu tidak membatalkan hukum. Tidak membatalkan wudu maksudnya. Nah, karena yang berbeda Imam Hambali. Mungkin kalau istinbat hukumnya ke Imam Hambali ya batal. Rokok itu membatalkan. Kalau istinbat hukumnya ke Imam Hambali. Gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi tidak batal. Akan tetapi tetap yang lebih afdolnya kalau kita habis makan, minum, mau sholat, wudhu lagi. Itu afdolnya. Karena wudhu itu adalah kebaikan. Jika kita wudhu ya kebaikan itu bertambah. Kan begitu. Makanya tidak salah. Ada semacam pepatah mengatakan kenapa wudhu itu bagus jika kita lakukan berulang-ulang. Ya karena salah satu ulama mengatakan selain wudhu itu adalah cahaya, nah, wudhu juga itu semacam senjata bagi orang mukmin. Kalau kita gambarannya adalah kalau seseorang sudah siap dengan senjatanya maka dia siap untuk berperang, kan begitu. Nah, begitupun dengan wudhu. Kalau kita wudhu selalu hadir, maka kita siap untuk membawa menghadapi segala permasalahan. Seakan-akan begitu. Makanya orang berwudhu dengan orang yang punya wudhu dengan orang yang tidak menjaga wudhunya berbeda dari sisi kesiapannya. Gitu. Jadi intinya kalau untuk hukum rokok itu membatalkan atau tidak, itu tidak membatalkan. Tapi jika kita ingin sholat sebaiknya, mau itu entah habis makan daging tadi tuh, ya sebaiknya kita wudhu lagi. Karena tidak rugi untuk kita melakukan wudhu, begitu. Untuk yang lainnya barangkali silakan. Ada lagi? Cukup, baik. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Cukup, baik. Tadi tentang kuif, Bu, tadi nggak ada suaranya. Boleh saya bertanya, Bu? Itu betul tidak, Bu? Betul. Betul kata itu. Nah, jadi ada semacam kuif itu. Nah, ini kuif itu angin yang keluar dari bagian depan kemaluan, dan itu yang terjadi pada seorang perempuan yang sudah pernah melahirkan. Kalau yang belum pernah jarang terjadi. Yang sering terjadinya adalah yang pernah melahirkan. Jadi jika keluar angin, kalau mengambil pendapat Imam Syafi'i tetap batal karena keluar dari dua jalan tadi. Tapi kalau kita ambil pendapatnya Imam Maliki dan Imam Hambali tidak batal. Alasannya karena angin yang keluar dari sesuatu yang tidak lazim, gitu. Karena bukan dan tidak bau juga, gitu. Gitu saja ya. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ya, ada. Sebelum itu silakan ya. Kita sudah wudhu nih, terus buang angin, kemudian wudhu lagi. Iya. Terus mau sholat, buang angin lagi, wudhu lagi. Karena masuk angin, jadi sementara waktu sholat sudah mepet. Itu bagaimana? Ya. Ya. Itu namanya sakit perut ya. Tidak batal.
karena itu ada unsur penyakit. Batasnya berapa kali wudhu? Ya patokannya adalah kalau masalah wudhu kan tadi kalau kita masih ada waktu kan sebaiknya wudhu. Tapi karena ini berhubung adalah penyakit gitu, penyakit maka dimaklum karena penyakitnya gitu. Jadi tidak membatalkan wudhunya ketika memang itu adalah penyakit. Tidak beda halnya dengan darah istihadah kalau untuk perempuan. Nah, ini ternyata misalnya haidnya itu tidak normal. Begitu dihitung dalam 1 bulan itu bisa berapa kali haid misalnya. Nah, maka yang terakhir yang hitungan tidak normal itu bisa dikatakan bukan darah haid, itu namanya darah istihadah. Nah, itu disiasati dengan boleh dia sholat dengan cara sebelum sholat dia harus membersihkannya dulu. Setelah bersih baru dia sholat. Tapi untuk wudhunya setiap dia sholat tetap dia harus membersihkan dulu. Nah sama dengan semacam itu. Gitu. Jadi wudhunya itu berlaku sekali. Jadi tidak berlaku dengan sholat-sholat berikutnya. Gitu. Ya kan kalau kita yang normal selama wudhu kita masih ada ya berlaku dengan sholat-sholat berikutnya kalau kita males wudhu. Nah, tapi kalau kita rajin wudhu nggak ada salahnya lah walaupun kita merasa masih suci tetap wudhu ya itu lebih baik kan gitu. Gitu. Ada lagi? Nah, iya. Jadi ada hal yang harus kita kuatkan adalah ketika kita sholat itu kan merasa, aduh perut nih kayak mau kentut nih, ditahan. Begitu ditahan ya kan seakan-akan nih angin mengganjel nih di bagian perut nih. Ini tinggal di ujung ini. Begitu ditahan tapi perasaan ini keluar, perasaan enggak. Mana yang kita ambil? Saya yakin kita semua pernah ngalamin itu. Kita yakin pernah ngalamin semua. Mana yang kita ambil? Yakin keluar atau yakin enggak keluar? Maka yang kita ambil adalah yakin tidak keluar. Gitu. Yakin tidak keluarnya adalah di mana tidak terdengar suaranya, baunya juga tidak ada. Itu. Maka kita yakinkan tidak keluar. Ya. Ini soalnya sering terjadi gara-gara itu kan kita akhirnya apa? Kadang-kadang akhirnya sholat kita ini sah enggak ya? Gitu kan? Nah, dengan kita memahami ini, maka kita tambah yakin lagi bahwa oh ini sebenarnya adalah godaan dari setan. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Itu fa innahu minasyaiton. Jadi sebenarnya itu dari setan. Jadi sifat keraguan kita itu berasal dari setan. Maka yakinkan selama tidak ada suara dan tidak ada bau, itu sudah pasti tidak kentut, begitu ya. Cukup ya para jamaah sekalian. Baik, jika nanti ada pertanyaan yang di hati tapi belum disampaikan, kita bisa nanti siapkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan diberikan kemudahan dalam segala cita-citanya. Bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.